Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Hari ini kita akan membahas topik mengenai strategi promosi produk kerajinan limbah bangun datar. Nah, untuk selengkapnya simak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Nah, anak-anak, tentunya kalian tidak asing lagi dengan tulisan buy one get one free. Nah, ini biasanya kalian temukan kalau misalnya kalian suka berselancar di dunia maya, di beberapa medsos, misalnya beberapa usaha memposting produknya ya dengan menawarkan buy one get one free, baik itu produk fashion, kemudian produk makanan dan sebagainya ya. Ataupun kalau misalnya kalian pergi ke swalayan, beberapa penjual juga menawarkan buy one get one free ketika kalian membeli produknya tersebut. Nah, kira-kira mengapa sih beberapa usaha ini menawarkan buy one get one free kepada konsumennya? Apa alasannya kira-kira? Ya, ini merupakan salah satu bentuk daripada strategi promosi yang dilakukan oleh para pengusaha atau pemilik usaha ya, dengan tujuan memperkenalkan produknya kepada masyarakat sehingga nantinya meningkatkan daya tarik dan daya beli dari masyarakat tersebut terhadap produknya seperti itu. Nah, dengan demikian kalian tahu kan sekarang buy one get one free itu apa ya? Selain ini memang dicari oleh banyak kalangan karena lumayan ya, beli satu gratis satu. Ya, ini juga menguntungkan bagi para pemilik usaha. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami? Nah, anak-anak, yang pertama akan Ibu bahas adalah pengertian promosi. Secara umum, promosi ini merupakan suatu strategi yang dilakukan untuk menginformasikan serta mempengaruhi target konsumen untuk akhirnya membeli produk yang kita tawarkan. Jadi di sini, promosi itu tidak selalu berhubungan dengan produk, harga produk, dan pendistribusian produk, namun berkaitan pula dengan cara bagaimana mengkomunikasikan produk ini kepada konsumen agar nantinya produk kita dikenal serta tujuan akhirnya dapat dibeli oleh konsumen tersebut. Nah, jadi tidak salah, promosi ini sangat penting dilakukan oleh para pemilik usaha atau pengusaha. Nah, secara lebih lanjut, ini ada beberapa pengertian promosi ya. Yang pertama, menurut Ciptono, promosi merupakan suatu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, kemudian mempengaruhi atau membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, menurut Sista Ningrum, promosi itu adalah suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan saat ini atau di masa yang akan datang. Nah, untuk pengertian konsumen aktual ya, konsumen ya yang langsung membeli produk yang ditawarkan pada saat atau sesaat setelah promosi produk tersebut dilancarkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah konsumen potensial ya. Jadi konsumen yang berminat melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan perusahaan di masa yang akan datang. Ya, jadi ada dua pendapat mengenai pengertian promosi, namun secara umum ya bisa kita simpulkan atau ringkas, promosi itu berarti suatu kegiatan pemberian informasi ya yang mengandung kalimat persuasi atau kalimat yang membujuk atau merayu ya, merayu si pembeli yang pada akhirnya bertujuan supaya pembeli ini mau membeli produk yang kita tawarkan. Yaitu pengertian promosi, jadi bisa kalian gunakan bahasa-bahasa yang mudah kalian pahami. Nah, kita masuk
ke tujuan promosi. Jadi tujuan promosi secara umum, yang pertama meningkatkan permintaan dari para pemakai industri dan atau konsumen akhir. Jadi kan setelah kita berhasil membujuk rayu konsumen ini, pada akhirnya konsumen ini akan membeli suatu produk. Nah, kalau misalnya dia membeli suatu produk kita, berarti kan meningkatkan permintaan ya dari si pemakai atau konsumen ini. Itu maksudnya dari tujuan umum yang pertama. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan kinerja perusahaan ya. Jadi misalnya permintaan daripada konsumen ini sangat tinggi, berarti kan kinerja perusahaan juga harus ditingkatkan ya. Karena kita sudah dipercaya oleh para konsumen, berarti kita harus juga menjaga citra ataupun mutu daripada produk kita sendiri. Selanjutnya yang ketiga, mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Nah, kalau misalnya produk kita ini sangat diminati ya, tentu saja ya kita juga meningkatkan yang namanya promosi ya. Promosinya baik itu nanti media cetak maupun misalkan di televisi ya. Jadi itu kayak membentuk yang namanya kerjasama ya dalam hal personal selling ataupun iklan seperti itu. Jadi itu salah satu tujuan promosi. Yang pertama meningkatkan permintaan, yang kedua meningkatkan kinerja, yang ketiga adalah mendukung atau mengkoordinasikan atau salah satu bentuk dari kerjasama. Ya, itu 3 tadi adalah tujuan promosi. Kalau kalian bisa menambahkan, silahkan ditambahkan sendiri apa saja tujuan dari promosi tersebut. Adapun manfaat promosi, yang pertama meningkatkan kesadaran merek. Dengan kita menyebarkan informasi tentang produk yang kita produksi, maka akan membantu banyak orang untuk mengetahui lebih banyak tentang produk kita, serta mengetahui bagaimana cara memperoleh atau membeli produk yang kita tawarkan. Yang kedua adalah identifikasi segmen. Ya, dengan kita memiliki strategi promosi yang struktur dan dipikirkan dengan baik, dapat membantu dalam proses mengidentifikasi segmen konsumen yang berbeda pasar. Dan selanjutnya dapat menawarkan produk kita kepada khalayak seperti itu. Yang ketiga adalah meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, dalam kegiatan promosi tidak hanya meningkatkan jumlah pelanggan, namun kita juga harus meningkatkan loyalitas pelanggan supaya dia konsisten ya atau loyal terhadap produk kita ya. Jadi seperti bentuk konsumen ini berlangganan terhadap produk yang kita hasilkan. Ya, maka dari itu kita sebagai pengusaha atau pemilik usaha wajib dalam menjaga mutu dan kualitas usaha yang sudah kita tawarkan pada konsumen. Seperti itu untuk pengertian meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, tujuan yang keempat adalah meningkatkan reputasi positif produk. Tujuan dari semua usaha adalah menciptakan reputasi produk yang kuat dan menonjol dari pesaing mereka. Salah satunya dengan cara meningkatkan reputasi produk ini dengan cara melakukan promosi sehingga dapat meningkatkan citra positif produk yang kita tawarkan. Nah, yang kelima adalah menjaga perputaran persediaan barang. Nah, manfaat promosi ini adalah menjaga perputaran persediaan barang ya, dan juga mendapatkan uang dari inventaris yang akan kadaluarsa. Nah, tentunya hal ini dapat mengurangi kerugian kita karena harus membuang suatu produk yang sudah tidak layak jual lagi. Ya, dengan menjaga persediaan barang tetap up to date ya, akan memotivasi pelanggan atau konsumen untuk tetap loyal untuk membeli produk yang kita hasilkan. Nah, itu manfaat daripada promosi. Kalau misalnya ada tambahan, silakan ditambahkan di catatan kalian ya anak-anak. Nah, selanjutnya masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu adalah pemilihan jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Jadi ada beberapa jenis kegiatan promosi, antara lain yang pertama adalah periklanan atau advertising.
yang merupakan bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian terhadap suatu produk. Nah, untuk contohnya seperti ini ya, adalah contoh-contoh produk yang dijual pada akun-akun media sosial ataupun penjualan online ya. Jadi tujuannya itu sama ya, untuk memperkenalkan produk mereka serta meningkatkan daya tarik daripada masyarakat untuk membeli produknya. Nah, jenis kegiatan promosi selanjutnya adalah penjualan tatap muka atau personal selling, yang merupakan bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk memperkenalkan suatu produk ataupun merangsang pembelian. Nah, kegiatan yang kedua ini tentunya sering kalian lihat di pasar ya, ataupun di tempat-tempat lain ya. Jadi seperti percakapan biasa namun mengandung kalimat persuasif yang membujuk konsumen ini mau membeli produk yang ditawarkan oleh si wiraniaga, seperti itu. Nah, untuk sifat-sifat penjualannya, yang pertama adalah personal atau adanya kontak langsung dengan konsumen. Ya, seperti yang terlihat pada gambar ini, ada kontak langsungnya. Kemudian tanggapan langsung atas pertanyaan atau reaksi konsumen. Jadi, dengan adanya komunikasi atau percakapan tersebut, pertanyaannya yang diajukan oleh konsumen ini langsung dapat dijawab oleh si wiraniaga atau penjual tersebut. Kalau misalnya kita lihat dari strategi misalnya melalui online, kan kita harus menunggu balasan ya, yang membutuhkan waktu, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya tatap muka, langsung diberikan jawaban oleh si penjual atau wiraniaga yang bertugas. Selanjutnya adalah mempererat hubungan dengan konsumen apabila sikapnya memuaskan. Ya, ini yang biasanya menjadi nilai plus juga. Dan yang terakhir, biaya operasional dalam kegiatan penjualan tatap muka ini sangat tinggi. Nah, kenapa sangat tinggi? Silakan kalian cari setelah kalian menyimak video ini. Jenis kegiatan promosi selanjutnya adalah publisitas atau publicity, yang merupakan suatu bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas informasi atau berita komersial yang menarik mengenai suatu produk tersebut di dalam media cetak atau lainnya maupun hasil wawancara. Nah, biasanya hal-hal ini bisa dilihat di media cetak seperti koran, tabloid, ya, ataupun kalau misalnya kita lihat di internet itu ada di beberapa website ataupun blogspot ya. Nah, yang keempat jenisnya adalah promosi penjualan atau sales promotion, yang merupakan suatu bentuk promosi di luar ketiga bentuk yang sudah Ibu jelaskan, yang ditujukan untuk merangsang pembelian oleh konsumen, dan efektivitas penyalur melalui pameran, pertunjukan, demonstrasi, ataupun peragaan. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama promosi konsumen, misalnya berupa kupon hadiah pembelian demonstrasi. Kemudian ada promosi dagang berupa kredit pembelian atau periklanan bersama. Yang ketiga adalah promosi bisnis berupa sponsor pertunjukan ataupun kontes penjualan, ya. Seperti contohnya ini yang sudah Ibu tampilkan di slide. Ini ada beberapa gambar, yaitu kupon buy one get one free, ya, bisa seperti ini. Ataupun misalnya ada yang suatu produk yang ada sale-nya, ya, atau ada diskonnya, seperti itu. Jadi salah satu bentuk daripada promosi penjualan atau sales promotion, seperti itu. Nah, jenis kegiatan promosi yang terakhir adalah pemasaran langsung atau direct marketing, yang merupakan suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Nah, sifat pemasaran langsung ini yang pertama adalah non-publik, ya. Pesan biasanya ditujukan kepada orang tertentu, misalnya pengiriman via pos atau email, yang artinya pesan itu hanya ditujukan hanya pada
pihak terkait saja ya. Jadi tidak bersifat publik. Nah, contohnya kalau kalian pernah menerima email tentang penawaran suatu produk ya, atau ada diskon tertentu terhadap produk ya, itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah disesuaikan. Jadi pesan ini sudah disiapkan dan dirancang sebaik-baiknya sebelum dikirim terhadap atau kepada orang yang bersangkutan. Jadi yang kedua ini sifatnya lebih ke perencanaan. Nah, yang ketiga terbaru, berarti dia disesuaikan dengan kondisi saat ini atau kondisi terkini seperti itu. Dan yang terakhir adalah interaktif. Jadi pesan dapat diubah sesuai dengan tanggapan orang yang berkaitan ya, sehingga dapat menimbulkan suatu komunikasi yang bersifat interaktif di sini. Jadi itu jenis-jenis kegiatan promosi. Kalau kalian bisa menambahkan lagi jenis lainnya, silahkan nanti tulis di catatan kalian ya anak-anak.